welcome join to this class for this afternoon. How are you, everybody? I'm fine. We're fine. Thank you. Okay. Right. Thank you. Okay. For today, we are going to make the review. Review mean we are going to discuss about what you have learned about one this semester. Gimana kira-kira? Ini kan ada kita belajar terjemahan kemarin ya. Siapa kira-kira ini yang mau menerjemahkan apa kira-kira yang disampaikan, yang baru saja disampaikan? Okay, is there anyone who want to translate from English into Indonesian? Pak Fadli mungkin. Boleh Bu, saya cuma bertanya bisa Bu? Oke, please. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ketika masih SMA Bu, saya pernah nonton Want to be a Millionaire Bu. Jadi ada sebuah soal, di situ ditulis tulisannya Apple Adam Bu ya. Oke. Tulis Apple Adam. Itu kok bisa diterjemahkan dengan Apple Adam. Kok bisa bermaknanya jenggot Bu? Nah itu aja, penasaran saya. Gimana? Itu jenggot apa jakun? Ini apa namanya yang jakun. Jakun. Kenapa itu dibuat Apple Adam? Karena dulu kan ada kisahnya ketika Adam mau menelan buah kuldi. Itu ya, jadi tersangkut dicekik oleh malaikat ya, seperti itu ya. Jadi terhambatlah di situ sehingga itu disebut dengan Apple Adam. Apple Adam. Ya, itu latar itu yang saya ketahui dari sejarahnya ya. Jenggot itu yang dimaksud di situ, cengkokan di cengkokan di tenggorokan, bukan jenggot itu. Tahu dulu gitu. Ya. Ada lagi mau mungkin pertanyaan? Oh ya, sebelumnya ini mau diberitahukan dulu ya. Kayak apa jantung masih trauma. Ya, kita ini dulu ya. Ini hari ini nanti barangkali ada beberapa setelah disampaikan boleh siapapun yang ingin mengemukakan apa yang diminta dipersilakan saja ya. Kita buka dulu sebentar ya. Saya lihat untuk yang reviewnya, bahan review kita. Sedikit lagi. Ini tadi ada kabar dari Ketua Prodi kalau jadwal final kita yang ditentukan oleh akademik Prodi adalah tanggal 12 ya, 12 Februari. Jadi barangkali kita kalau di Sabtu depan itu jatuhnya tanggal berapa?
Tanggal 6 kayaknya. Tanggal 6. Sabtu depannya lagi? 13. 13. Itu artinya Kimpu lah ya. 2 minggu untuk mengerjakan tugas final yang diberikan. Ini harapan keinginan ya, kalau memang bisa Sabtu depan kalau bisa kita ketemu sekali di sesuai jadwal lah, sesuai jadwal yang ditetapkan. Kalau di MPI unit 4 kalau nggak salah jam 10 ya, jam 10. Kalau yang di ini setelah asar, tapi kita ambil aja jam 2 kalau bisa. Yang unit satu lagi itu bisa kita ketemu di pasca sekali. Itu untuk pertemuan tatap muka, dan bisa membawa yang apakah setengah yang baru dikerjakan atau memang ada yang sudah selesai. Jadi di situ bisa kita lihat seperti itu. Apa memungkinkan seperti itu? Apa bisa seperti itu? Ada pendapat ini? Insya Allah ya. Karena tadi ada beberapa juga Ibu, saya lihat itu ada pertemuan, dan biar ada inilah paling nggak ada tetap muka untuk ini ya yang terakhir. Bu, sedikit Bu, nanti kalau finalnya itu di mana Bu? Bentuknya bagaimana gitu? Finalnya enggak, kita ini kan final sudah dibagikan kemarin. Sudah dibagikan berupa jurnal, ya, jurnal itu dianalisis. Jadi analisis jurnal itu yang akan dijadikan sebagai nilai final nantinya. Nilai final. Ya. Untuk itu, jadi untuk pertemuan biar kadang ada yang terkendala ataupun seperti apa yang sudah dikerjakan, itu untuk minggu depan masih ada waktu. Seperti itu ya. Kalau misalnya saya juga tidak berhalangan dan Bapak Ibu juga banyak yang bisa hadir, itu kita buat kita ketemulah sekali di pasca. Tapi kalau misalnya yang jauh-jauh atau yang tidak memungkinkan untuk datang, itu juga tidak masalah. Tapi harapannya kan bisa. Ya. Langsung. Kita bukain ya. Ya, ini bisa bisa nampak. Ini sudah dikasih tahu ya. This meeting will end in 10 minutes. Upgrade. Setelah itu kita nanti bisa masuk lagi. Kalau nanti tiba-tiba terputus, bisa kita sambung lagi ya. Ini bisa sudah terlihat slide-nya ya Pak, Bapak Ibu? Udah. Ya. Ini sekilas kita review dulu ke belakang. Ini mengenai part of speech, ya. Oke, part speech kita yang pertama ini ada nouns. Nouns, apa itu nouns? Explorernya aja yang nampak, slide-nya nggak nampak. Slide-nya nggak muncul, nggak. Jadi Explorernya aja. Di window Explorernya aja yang nampak. Oh, bentar ya.
Bagaimana caranya ya biar nampak ini? Ini di saya soalnya sudah nampak. Saya pikir sudah apa namanya? Sudah bisa. Sudah terbuka itu slide-nya, Bu. Coba kita tes lagi. Ini nggak ada nampak apa-apa. Cuma nampak Windows Explorer-nya aja, Bu. Windows Explorer. Icon itu aja yang nampak. PPT part of speech-nya aja yang nampak. Kalau di layar saya, soalnya ini udah kelihatan ya, maksudnya sudah dia dipilah dan sudah nampak slide-nya. Yeah. Ini belum, Bu. Pak Jul, top speaker lah Pak Jul. Oke. Pin. Control. Pin. Bagaimana ini ya? Biar nampak. Oke. Coba kita rubah farming. Aduh. Di bawah sudut kiri Pak Jul, yang lagi buang lawang. Halo Bu. Bu, ada yang belum connect ini satu orang Bu. Ya. Udah. Ini lagi dimasuk apa namanya? Kalau yang udah lagi join ya. Astu. Oke. Ini justru sudah di stop share-nya. Kalau di stop seperti ini dia layarnya. Tadi sudah dibagikan bagi share-nya. Tidak muncul. Oh, ini. Belum dibuka ya. Gimana? Share screen. PPT-nya nggak muncul ini ya. Terus abang punya PPT. Ini aja aku pergi dua diskusi. Enggak. Oke, udah kayak gitu. Gini di share. Screen. Go to slide. Next. Tahu gimana nih nggak mau terbuka. Kalau ini muncul ya, tapi munculnya Ya, muncul apa namanya? gerak kursornya. Ya, ini kan saya buka slide-nya di sini. Nah, ini udah saya tekan, sudah buka slide-nya. Nampak sih ya. Oke, mantap, Ini slide-nya udah muncul. Nah, ini udah muncul, Bu. Oke. Part of speech. Ya, ini ya. Oke. Memang Pak Amin bere. Ya, ini kita udah bisa mulai ya. Inilah yang disebut kita lihat ya. We are going to see what are the part of speech. They are noun. Okay. There is noun. Jadi part of speech itu ada noun. Kemudian ada apa lagi?
Pronoun. Pronoun. Oke, next. Ada apa itu? Verb. A verb. Nah, kemudian ada adjective, kemudian adverb, then preposition, and then conjunction, and interjection. So there are 8 part. Jadi sudah ada 8 ya. Ada noun, verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Oke, next. Nah, kita lihat noun. Apa itu noun? What is a noun? Noun Benda. is word. Ya. Kata benda. Ya, kata benda. Word that names. Kata yang menamai. Yang pertama adalah a person. Ya. Oke. Yang kedua ada place. Jadi tempat. Yang ketiga thing, benda. Dan yang kelima pembahasannya. Jadi noun itu ada person, ada place, ada thing, ada an idea. Jadi sekarang kira-kira siapa yang mau menjelaskan noun yang berhubungan dengan a person? Nanti yang lain akan menjelaskan tentang a place, a thing, dan an idea. Oke, silahkan. Oh, langsung di manusia. Ansalah. Oke, langsung saja ya. Langsung boleh. Siapa yang ini tinggal tunjuk tangan atau langsung bersuara. Yang bagaimana yang dikatakan dengan noun, kata benda yang mewakili Pak Saiful, duduk heran. Takkan dulu muka setar wajah. Kemudian place, kemudian thing, dan an idea. Oke, silahkan. Atau boleh menjelaskan ingin menjelaskan lah apa yang sudah diketahui. Ini udah Bu Ros tadi ya? Bu Rosmiati. Ya, Bu Rosmiati. Oke, silakan Bu. Yang person tadi Bu, orang pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masingnya kan ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Misalnya orang pertama tuh saya. Kalau yang bentuk jamaknya kami. Kalau orang kedua kamu gitu kan Bu. Kalau yang bentuk jamaknya mungkin kita. Sementara yang orang ketiga dia, yang bentuk jamaknya mereka. Itu termasuk dalam kata benda. Itu menurut saya Bu. Oke, apa yang dijelaskan sudah oke, tapi itu ada ini lebih ke pronoun itu ya. Yang kalau misalnya kan I tadi kan orang pertama tunggal, orang ketiga tunggal, orang ketiga orang pertama tunggal dan seterusnya, itu ada kajian yang selanjutnya itu berhubungan dengan pronoun. Artinya kata ganti. Sementara kita mau melihat yang noun itu sendiri, kata benda. Yang mana yang dikatakan dengan kata benda? Yang person. Seperti itu. Dan yang mana yang dikatakan bagaimana? Nama orang, misalnya langsung kita sebut Andi, bla 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 bla. Iya, benar. Kalau person itulah misalnya kayak si Susi, orangnya. Seperti itu ya. Atau boy, itu juga orang kan, itulah yang disebut dengan kata benda.
Oke, sudah dapat ya. Kemudian bisa dilanjutkan, kan ada 4 poin tadi ya. Ada person, ada thing, ada place, ada idea. Yang mana yang kata benda yang dikategorikan ke dalam kelompok place? Place tempat itu misalnya rumah. Ya, bahasa Inggrisnya lah, bahasa Inggrisnya at home. Ya, seperti misalnya hospital gitu ya. Hospital, malls, itu place yang tapi dia sudah digolongkan ke dalam benda. Oke. Kemudian thing. Yang mana kelompok yang dapat digolongkan ke dalam thing? Penelitian. Oke. Betul. Penelitian apa bahasa Inggrisnya? Research. Ya. Kalau search itu mencari verb, kata kerja ya. Search, mencari. Research berarti mencari kembali, tetapi sudah digolongkan ke dalam benda. Research. Pencarian artinya ya, pencarian kembali, itulah dia research. Betul, itu idea. Kemudian apa lagi? News, berita. Ya, news. Oke, baik. Ya, berarti sudah tergambarkan dulu ya yang digolongkan ke dalam noun. Kemudian tadi kan ada kategori. Ada kategori of nouns. Bisa nggak dikategorikan? Kira-kira kategori dari noun itu apa saja? Apa saja yang bisa kita kategorikan, tetapi untuk kelompok nouns. Kategorinya bisa ini. Apa itu? Plural, Bu. Gimana? Animal. Plural. Itu cluster, ya. Animal tadi kan sudah ada di dalam kelompok itu tadi. Ada person, ada thing, ada place, ada idea. Berarti kalau animal digolongkan ke dalam kelompok apa? Thing kah? Biasanya benda ya. Binatang itu apakah benda? Atau Benda. bisa dikelompokkan dia ke dalam animal lah. Jangan kita kelompokkan ke dalam benda. Jadi ada tambahan tadi ya. Inilah berdasarkan pengetahuan kita masing-masing, itu bisa ada penambahannya. Tapi ada kategori yang lain. Ada kategori yang namanya countable. Iya, benar, betul. Ya. Oke, siapa yang biar ini penjelasannya itu lebih enak lah didengar gitu kan? Ada bisa Countable and accountable. Singular, countable, Countable bisa dihitung, uncountable tidak dapat dihitung. Beserta contohnya. Berikan penjelasannya beserta contoh yang bisa diberikan. Misalnya gini ya, ingin menjelaskan ini kategori noun itu ada singular, ada plural. Yang bagaimana yang dikatakan sebagai singular dan bentuk noun yang plural itu yang bagaimana? Oke. Kemudian ada kategori misalnya countable. Apa perbedaan antara countable dengan uncountable? Kemudian juga ada yang namanya konkret, ya, konkret noun dan abstrak noun. Ini nanti yang akan Bapak Ibu analisis ketika di dalam
isi dari jurnal itu ini bisa ini gitu ya. Kayak misalnya noun yang ditemukan apa kelompoknya. Yang pertama sekali apa kelompok thing-nya, kelompok person, dia atau kelompok ideas. Ini sudah ada pengetahuan sendiri. Kemudian apakah konkret, non, abstrak, non, singular, plural, atau Oke, selanjutnya konkret dengan abstrak. Ini siapa yang mau menjelaskan ini perbedaannya? Pak Saiful ini mau apa? Nah, bagi-bagilah. Nah, ini ada apa namanya? Ini yang namanya review terakhir. Jadi kan bisa dilihat juga ini. Oh, nanti ini membantu bayangan apa saya juga dalam nanti Saya mungkin mau coba, Bu. ya menentukan. Oke, siapa ini? Saya Lisna ya? Pak Oke, Cuk Lisna, silakan. Abstracting is imagine thing, not real. Different with what satu lagi, Bu? Countable, concrete and abstract noun. Abstract noun and concrete. Concrete noun is thing can real on in fact. Something that we can see, yeah. Yes, something that we can see, touch. Yes. Okay. Yes. Seperti itu The ya. abstract is something imagine things. Yeah. Nah. Imagine the thing Yes. that we imagine in our mind. We cannot see the thing, Yes, but we can yes. feel. We Yes. can feel the noun is in when somebody mention it. Okay. Yes, that I mean. Yeah. Okay. Good. So what is the example? The example is abstracting is water or something we can see of water atau Yeah. nouns we can see. Okay, bottle, apple, Yes, dress, eye. Okay. So what is the concrete? The concrete one. The concrete one is something in imagined. For example, is hope, dream. Okay. Ideas, dreams. Okay, Ideas. right. Yes. Okay. What is the difference between when we say the idea and ideas? Idea is ideas is one idea. I mean, the ideas is money of idea. Okay, it means that when we say that idea, idea means singular. Itu ke sana. Yes, oh yes. Ideas is plural. Singular, no. Nah, seperti itu ya, Mas. Yes. Saya cuma mengpancing aja sebenarnya nih ya. Dipancing biar ingat ya, ini kita masih bahas tentang noun. Idea is Yes. singular noun. Nah, kategorisnya dan sebagainya ya. Yang di sini ada Agustina, ada Pak Amin. Ini namanya proper noun. Kemudian common nouns. Common nouns is like we just the initial of something ya, like boy, girl. Seperti itu. Ini common noun. Kemudian ada namanya singular noun. So what is a singular mean is one. Satu, tunggal. Tunggal ini namanya singular. Misalnya common noun-nya boy, singularnya adalah boy. Seperti ini ya. Kalau misalnya pluralnya adalah boys.
Nah, ini kalau sudah ada S di depannya ini berarti sudah jamak. Ya, sudah lebih dari satu. Artinya plural. Kemudian ini posesif. Jadi ada namanya singular posesif. Kalau ada koma, kemudian ada S seperti ini bukan jamak. Ini bukan plural. Beda ya tulisannya. Coba dibandingkan ini. Ini boys langsung S-nya, nggak ada apostrof di atasnya. Tetapi kalau yang sudah lari kemana nih? Oke nih baliknya. Ini kalau ada apostrof di atasnya, ini berarti posesif. Posesif itu artinya kepunyaan. Seperti itu ya. Misalnya boys friends. Jadi temannya gitu ya. Temannya anak laki-laki itu girls friend. Berarti temannya anak perempuan. Seperti itu ya. Atau boys name. Berarti nama anak laki-laki itu. Tapi kalau misalnya plural posesif, kalau ada dilihat ini tanda yang seperti ini ada koma di atas, ada S, ini jamak. Jamaknya seperti ini dia. Ya. Sejauh ini bisa dipahami ya? Oke, bisa ya? Ya, Bu. Allah. Halo enggak? Halo. Oke, next. Kamu kemana? Next. Nak bawa enak. Nah. Enggak, baik baju yang kok, baju yang minta. Aduh. Kau dengar le, baik paju ungkot le mian dah. Kau bilang kau ni. Ayah dongkok ibu langit. Okay. Selanjutnya kita move to the next part of speech, the action. Action ya. So what is action? Action disebut dengan verb. Ini battery is running low, so must be charged. Okay, verb. Itu akan nampak. Seperti itu ya. Jadi harus ada unsur ini. Oke. Jadi verb itu dibagi ke dalam dua kelompok. Jadi ada yang namanya action verb, ada namanya linking verb. Seperti itu ya. Ada yang sudah someone is sleepy. Action. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa perbedaan antara action verb dengan linking verb? Silahkan. Apa perbedaan antara action verb dengan linking verb? Oke, enggak, belum? Kalau belum, oke, kita lihat aja nih ya. Ini yang kita bilang tadi di awal adalah kalau every sentence must have a verb. Jadi setiap kalimat itu memang harus ada verbnya. Kalau tidak ada kalimat berarti kalimatnya salah. Bukan kalimat namanya. Seperti itu ya. Masih kedengaran ini suaranya ya? Masih, Bu. Masih. Jelas. Masih. Ini ada kinds of verb. Jadi ada macam-macam jenis verb. Apa itu? Ini ada namanya action verb.
Ya, kita dengar kudanya berlari dulu sebentar ya. Action verb itu adalah express mental or physical action. Jadi action verb ini adalah menjelaskan atau mengekspresikan physical action, tindakan dari mental seseorang atau fisikalnya. Nah, seperti itu ya. Di mana letak perbedaan antara mental action dengan physical action? Bapak Ibu kira-kira bisa memberikan gambarannya ini? Perbedaan antara action, mental action dengan physical action. Mungkin fisikal langsung dikerjakan oleh manusia, gerakan misalnya jalan, atau lari, makan, minum gitu. Kalau yang mental mungkin pekerjaan yang bukan dilakukan sekali gitu, misalnya pekerjaan pekerjaan sehari-hari, misalnya sebagai guru gitu. Ini benar yang penjelasan tadi, cuman yang di mentalnya ya. Mental itu lebih ke ini, I think gitu ya. Ini kan nggak sesuatu yang tidak bisa ini kan. I imagine. Ketika kita mengatakan I imagine something that or I suppose that you are, suppose verb. Tapi dia bukan langsung ke fisikal, tapi mental. Seperti itu ya. Misalnya, I think dia menghubungkan antara he dengan sick. Untuk menjelaskan sick ini dihubungkanlah dengan has been. Ini namanya linking verb. Bisa dipahami? Seperti misalnya gini ya, we are in the class. No, we are in the class right now. Artinya antara we dengan kelas itu dikoneksikan dengan we are in. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Atau lebih jelasnya, kalau action verb dia langsung ada tindakan terhadap sesuatu yang langsung kegiatannya itu nampak. Tapi kalau misalnya kegiatan itu tidak muncul, tetapi yang ada misalnya di depannya kata sifat, di depannya kata benda, di depannya kata keterangan. Keterangan ya, baik itu keterangan waktu atau keterangan tempat, itu harus menggunakan linking verb. Itu yang dinamakan dengan linking verb, harus kita masukkan. Misalnya gini ya, kita mau menjelaskan dia kepala sekolah. Dia kepala sekolah. Di mana letak verb di situ? Kepala sekolah noun, ya kan? Dia juga noun, noun subject dengan dia profesi tadi. Profesi is also a noun. Jadi apa linking verb yang cocok di situ? Kita mau mengatakan dia kepala sekolah. He is a headmaster. Ya, is linking verb. Seperti itu ya. He is a headmaster. Oke, berarti sudah paham. Oke, selanjutnya sudah bisa ya. Untuk lebih meyakinkan apakah sudah dipahami atau tidak, coba 3 orang nih ya. 3 orang, satu memberikan contoh dengan menggunakan mental action, satu physical action, yang satu linking verb. Sebutkan nama, sebutkan kalimatnya. Oke, silakan. Saya coba yang linking verbnya. Oke, Pak Salman ya? Iya, Bu. There are student. Gimana? There are student. R-nya yang jadi linking verb. Oke, they are students. Nanti coba Bapak perhatikan ininya ya. Kalau they berarti jamak ya, Pak ya? They is plural. Ketika plural
kedepannya juga kita plural. Ini namanya sequence. Nah, dia paralel. Ya, they are students. Pasti student is there is S. Ada S yang ya. Oke. Student. They are karena they kalau he is a student tuh. They are yang tinggal dua lagi yang selain ini She is sleeping. Siapa nih? Agustina. Agustina mau buat contoh yang bagaimana? Physical. Oke, physical action. Kata-katanya apa? Kalimatnya? She is sleeping. Gimana? She is tidur. Sleeping. She is sleeping. Ibu Agustina itu tahu nggak? Ini she is sleeping itu menggunakan bentuk apa itu? Bentuk kalimat tenses apa? Bentuk waktu apa itu yang digunakan? She is sleep. Kita bisa aja buat kalimatnya she sleep ya kan? She sleep, he slept, she is sleeping, she has slept, dan she will sleep dan seterusnya. Ini yang ibu buat tadi Agustina, she is sleeping. Ini kira-kira pakai tenses apa itu? Sedang menunjukkan fisiknya. Dia kan lagi tidur gitu Pak. They are willing. Itu namanya yang ibu buat tadi itu. She is sleeping itu berarti sedang berlangsung. Benar apa yang tadi ada bisik-bisik ya? Bisik-bisik itu sedang berlangsung. Kalau sedang berlangsung itu berarti continuous. Ya, namanya continuous tense. Jadi sedang berlangsung. Oke, mental satu lagi. Jangan lama-lama ya. Wah, nanti waktu kita kalau mental My children go to school by bus. Go itu kan bukan mental ya? Kerja. Ya, go itu physical. Pergi. Action bermaksud Gimana? Yang mental Bu. Oke, Bu Rasmiati. Kan yang bersentuhan langsung, yang melakukan langsung seperti misalnya membaca, menulis, memasak. Tapi kalau yang mental ini misalnya seperti berhayal, berpikir, seperti itu. Ya, oke. Itu Andi is thinking, mungkin seperti itu. Andi is apa namanya? Berpikir. Think Ya. think. Andi is
Thinking. Jadi Andi sedang berpikir. Oke, Andi is thinking. Oke. Seperti itulah kira-kira ya. Ini ada satu lagi, Bu. Boleh, boleh. My mother really love my father. Love. Ya. Love. My father really love My mother really loves my father. itu berarti kemana I love itu? you, Pak Syukri. Ya, Bu. Itu kan yang mental. Mental. Oke. Mental, Bu. Ya. Kan perasaan mental ini, Bu. Ya. Kalau kan mencintai kan nggak bisa nampak kan? Ya mental. Langsung, Yang itu mental. mental. Seperti menghayal itu mental juga, Bu. Iya. Ini ya. Kemudian kan di dalam verb ini, coba kita lihat selanjutnya ada apa ini ya. Oke, sudah berubah. Jadi sebelum kita maju ke pronoun, ada hal lain yang perlu ini juga dalam verb yang berkaitan dengan verb. Ada yang verb itu disesuaikan dengan tense yang ada. Jadi tense. Tense itu adalah tenses, bentuk waktu. Nah, jadi apa yang Bapak ketahui tentang ada berapa kira-kira tense dalam pembelajaran bahasa, khususnya itu bahasa Inggris? Ada berapa tense? 16. 16 ya. Jadi ke-16 itu nanti kita akan sesuaikan bentuknya ya. Coba bisa nggak digambarkan? Misalnya saya sebut satu kata ya. Misalnya kata-katanya adalah right. Ya. Yeah? Right. Coba Ibu ini dalam 5 tense saja. Jadi bentuknya nanti akan berbeda-beda. Bisa disebutkan ini right dalam 5 tenses yang berbeda. Kira-kira apa saja? Ini semuanya kan ada 16. 16. Jadi ini 5 aja. Kita ambil satu kata, satu verb, right. Right itu adalah physical, ya. Menulis. Physical verb. Tapi ketika kita menjadikan itu ke dalam 5 tenses yang berbeda, maka katanya itu akan berubah-berubah. Bisa apa saja coba? Ada yang bisa menyebutkan? Write a letter. Right, dari satu kata itu aja. Dari kata right itu kita bisa merubahnya ke dalam 5 tense yang berbeda. Cuman sebutkan kata right itu. Write a letter. Terus, misalnya gini ya. Oke. Saya kasih gambarannya. Misalnya right. Right is present, ya. Road. Ya. Road. Jadi right, road tadi sudah menjadi past. Oke, sudah 2 kan? 2. Is writing. Atau are writing. Is or are writing. Ini sudah present continuous. Ya, kemudian has. Has or have written. Ada kata has atau have written. Itu namanya present perfect. Nanti Ibu buka lagi ya di materi yang di kopian itu udah lengkap semua. Sudah ada, cuman mungkin nggak tahu ini apa namanya seperti itu ya. Nanti bisa dilihat kembali. Kemudian bisa will, misalnya will write. Ketika kita menambahkan will di depan write, itu berarti dia sudah menjadi future. Ya, dan masih 16 yang lainnya. 16 yang lainnya bisa bisa was writing, bisa had writing, bisa must write. Ya, would have atau apa yang lain, would have been. Seperti itu ya. Pokoknya sampai 16 dia. Cuman yang sering ada di jurnal ataupun di penulisan itu sekitar 6 atau 7 tenses yang digunakan. Nanti Bapak Ibu juga menganalisis itu. Jadi ketika melihat kata kerjanya, ini bentuknya seperti apa. Jadi dari bentuk itu maka kita mengenali kalimatnya.
Seperti itu ya. Contoh misalnya kan dalam abstrak sesuatu dibilang this study aims to show us, seperti itu ya. Ini berarti ketika this study aims, dari situ udah tahu kalau itu present. Seperti itu. Jadi kalimatnya yang digunakan nanti dalam penjelasannya juga bisa menyebutkan ini dominasinya apa. Artikel atau jurnal ini ya, jurnal ini didominasi oleh bentuk waktu yang mana yang digunakan. Oke ya, sudah paham kira-kira ya? Ini juga ini ada sedikit gangguan ya. Di mana ini? He goes to school every day. Itu namanya subject verb agreement. Antara subjek dengan verb yang kita gunakan harus
harus sesuai. Seperti itu ya. Kalau misalnya singular, singular subjeknya maka juga harus singular. Kalau misalnya subjeknya plural, maka verbnya juga harus disesuaikan. Seperti itu. Masih ingat nggak? Ada atau masih bisa mengingat contoh apa? Biasanya dalam tes TOEFL itu selalu ada subjek verb itu. Ada yang masih ingat? Atau bagaimana cara menjawab soal kemarin itu? Berdasarkan pemahaman atau berdasarkan tebakan? 50-50. Kebanyakan ya tebakan, Bu. Tebakan ya. Paham sedikit, tebak sedikit. Pemahaman dibantu dengan tebakan ya. Atau tebakan dibantu oleh pemahaman. Kayaknya opsi yang kedua lebih cocok. Opsi kedua ya. Tapi apapun itu, kalaupun misalnya tebakan berarti daya tebaknya itu tinggi. Kalau misalnya nilainya tinggi. Kalau sudah mencapai 400 lebih itu udah bagus. Orang 500 saja sudah bisa dapat untuk beasiswa ke luar negeri, ya kan? Jadi standar TOEFL yang untuk standar misalnya 500 itu sudah memenuhi syarat untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Kayaknya belum rencana ke luar negeri, Bu. Belum ada ya? Enggak, seperti itulah ini ya. Oke. Ya. Itu ya, namanya subject verb agreement, itu sedikit kita bahas ya. Jadi yang lain-lain nanti mengenai verbnya bisa dilihat di ini ya, di buku kembali. Ini cuman gambaran saja, sehingga nanti dalam menganalisis kita bisa melihat itu. Jadi bisa menjelaskan tentang verb juga. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ini baru yang ketiga ya. Ada pronoun. Tadi sudah ada subjek sama verb. Sekarang part of speech yang selanjutnya adalah the next part of speech is the pronoun. Pronoun. Ya, pronouns. So what is pronoun? Apa itu pronoun? Oke, ini dia. Ini dia pronoun ya. Pronoun is a word used in place of one or more nouns. It may stand for a person, place, thing, or idea. Jadi pronoun ini boleh untuk menggantikan yang 4 tadi, yang noun yang kita sebutkan di awal tadinya. A person, ya, a place, thing, idea. Ini coba. Ada nggak yang sudah bisa memberikan contoh pronoun yang stand for a person? Pronoun itu kata ganti ya. Kata ganti, jadi kata ganti ini boleh menggantikan person atau orang. Ini ya. Boleh menggantikan orang, boleh menggantikan place, boleh menggantikan thing, benda, atau bisa menggantikan idea. Sekarang coba. He, she, it. Sekarang coba dijelaskan yang mana kira-kira yang untuk pronounnya person. Ya. I, you, they, you, it. He. I, you, ya. Kemudian we. They. He. Apa lagi? He. He menggantikan person apa ini? He. Laki-laki. Laki-laki, oke. Orang boy, ketiga ya? tunggal laki-laki. Ya, boy. Oke, right. And then she. She untuk menggantikan apa? Ya, perempuan. Tunggal perempuan. Perempuan. Oke. Kalau place. Ya. Place biasanya contohnya apa? That.
Hah? This. There. There. It. That. That itu ini dia. Apa namanya? Determiners. Ya. It. Yeah, right. It place yang tunggal. Kalau place-nya jamak, misalnya schools. Ya. Itu digantikan dengan apa? Pronounnya apa? Itself. This. It. It. Misalnya school ya. School digantikan dengan it. The. Iya. Apa? The artikel. Oh. Kalau the itu artikel. Yang benar apa? Gak tahu, Bu. They ya. They ya. Jamak they mereka. Mereka itu kan bisa untuk orang, bisa untuk person. Person yang jamak bisa untuk benda yang jamak. Bisa place. Place atau thing sekaligus. Jadi ini place dengan thing sama. Idea. Idea juga sama. Jadi tiga ini sama dia. Pronounnya ya. Untuk pronoun 3 place, thing, idea sama. Kalau dia tunggal maka it, kalau dia jamak maka they. Selain itu ada apa lagi dengan pronoun ini? Mbak kita lihat. Ya nih. Ini namanya personal pronoun. Kata ganti. Kata ganti apa? Orang. Orang. Personal berarti kata ganti orang tunggal. Personal. Kata ganti orang tunggal. Enggak tunggal aja ini. Bisa juga jamak ya. Yang namanya personal. Ini Ibu Katrul Fahmi dan nampak ya. Gimana Bu Katrul tadi agak susah masuknya ya? Kayak Udah putus lagi. Oke, coba dilihat ini ya, personal ini ada I, me, mine. Ini bedanya seperti apa ini? Bisa ada yang bisa menjelaskan? Ini I untuk tunggal, me untuk objek, mine untuk jamak. I untuk saya tunggal, untuk saya. I untuk subjek. Subjek. Me untuk objek. Ya, me untuk objek, mine untuk kepunyaan saya. Ya, milik saya. Posesi. Oke, right. Gitu ya. Oke, berarti sudah paham. Selanjutnya kita lihat lagi. Yang penting dapat. Ini ada namanya indefinite pronoun. Indefinite artinya apa? Definite tertentu. Indefinite belum. Tidak artinya tidak tertentu. Kata ganti yang belum jelas. Mana belum jelas? Ketika kita bilang misalnya anybody, siapa dia? Nggak tahu kita kan? Belum jelas orangnya, belum tertentu berarti. Each, tiap-tiap. Siapa orang itu yang tiap-tiap? Ini either none, tidak ada seorang pun. None, tidak ada apapun. Juga nggak tahu apa itu. Someone. Kita tahu someone itu siapa? Seseorang. Ya, seseorang. Tapi siapa? Nggak kenal. Ya, begitu. Ini namanya indefinite. Jadi indefinite pronoun ini boleh dengan anybody, each, either, none, someone. Kita bisa menyebutkan itu. Kalau nggak tahu orangnya, sebutkan itu aja. Selanjutnya ada namanya demonstratif pronoun. Demonstratif ini kata ganti yang untuk menunjukkan misalnya this, ini, that, itu, this, ini juga, those, itu. Ini bedanya apa nih? Tahu nggak perbedaan empatnya? Bisa dijelaskan ini? Singular, This untuk menunjukkan benda dekat. That jauh. That dekat jamak. Dus jauh jamak. Oke, right. Berarti sudah.
Sudah paham ya? Oke, kalau sudah kita lanjut. Ada namanya satu lagi adalah interrogative pronoun. Interrogatif. Interrogatif berarti tanya ya. Kata ganti tanya. Kata ganti tanya itu seperti misalnya who. Who itu untuk menanyakan apa? Siapa? Siapa? Whom. Whom ini untuk menanyakan siapa juga. Tetapi beda who dengan whom apa kira-kira? Jamak. Subjek dengan objek. Ya, subjek dengan Objek. Misalnya kita mau nanya who subjek ya. Who love me? Who hear me? Who listen to me? Siapa yang mendengarkan saya? Who listen to me? Siapanya itu kan ada orang lain, ada subjek yang mendengarkan. Kita sebagai objek di sini. Oke, kalau whom, ini objeknya. Whom I ask to listen me. Berarti whom I ask, siapa yang saya minta. Berarti ada orang lain. Saya panggil atau saya minta. Whom do you, apa selanjutnya? Whom do you go to prom with? Go enggak, itu enggak bisa di ini. Whom do you go? Kayak whom go pergi siapa? Dipergikan. You go to prom with dengan siapa? Gimana kalimatnya? Whom do you? Go enggak bisa dipakai karena do you see? Whom do you see? Ya, siapa yang kamu lihat? Kalau misalnya mempergikan kayak mana ya? Memberangkatkan bisa. Memberangkatkan bukan go ya. Siapa yang kamu siapa yang kamu berangkatkan? Ya. Kalau dengan siapa kamu pergi? Kalau whom do you go to prom with? Dengan siapa? Itu boleh. Itu berarti dengan siapa? Oke. Dengan siapa kamu pergi? Whom do you go? With whom? Itu ada with-nya ya? Yeah. Oke. What untuk apa? Apa? Menanyakan apa? Benda ya? Benda. Menanyakan benda. Oke. What do you think? Itu ya. Apa yang kamu pikirkan? Kalau which apa? Pilihan, Bu, antara dua. Pilihan. Which one do you like? Okay, whose? Whose yang pilihan juga. Kalau whose apa? Milik siapa? Ya, kepemilikan. Ya, whose book is this ya? Whose book? Buku siapa? Whose friend is in the park? Ya. Aduh, ada yang sudah mengantuk ini ya. Ngopi dulu. Whose number is this? If you feel, gitu ya. If you feel sleepy, drink coffee. Drink coffee mix. Coffee mix. Next. Selanjutnya ya. Oke. Apalagi yang selanjutnya? Oke, ini adjektif. Sebelum kita lihat ini ada nggak yang mau menjelaskan tentang adjektif? Apa saja yang diketahui? Apa saja yang diketahui? Kata sifat. Terus kata sifat. Ya, kata sifat. Kata sifat kan baru pengertiannya, word meaningnya. Adjektif bahasa Indonesianya ya kata sifat. Tetapi apa yang terkandung penjelasan lebih dalam tentang adjektif itu apa saja yang bisa dijelaskan? Go on. Ini kalau bisa yang belum ya, yang belum bersuara atau yang belum komen tadi bisa silakan. Apa saja ini yang diketahui tentang adjektif? Ada? Kalau nggak ada, kita lihat aja lah, ya.
Oke, adjective modify or describe a noun or pronoun. Jadi adjective ini adalah untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti. Nah, jadi digunakan seperti itu. Ini biasanya kalau adjective ini digunakan nih untuk answer the question. Which, untuk menanyakan which. Did you lost your address book? Address ini adalah adjective di situ ya. Nah, ini bukan kalau udah menjelaskan ini berarti ini bukan lagi noun. Udah fungsinya sebagai ada address yang sebagai adjective, ada address yang sebagai noun. Nanti tergantung dari kalimat ini kebetulan sudah pada tingkat tinggi ya, dikit. Ini kalau misalnya what kind, untuk menjelaskan wool ini ya, untuk menjelaskan sweater ini yang tadi modify or describe noun. Wool ini menjelaskan sweater. Sweater ini berarti terbuat dari apa? Dari benang. Iya. Wow. Ini jenisnya. Maksudnya what kind. Kalau jenis berarti sifat. Seperti itu ya. Kemudian how many. How many itu juga bisa untuk menjelaskan adjective. 5 minutes. 5 is adjective. Kata sifat ya. Dia menjelaskan minute. Minute is noun. Oke. Lebih jauh lagi tentang adjective ini, apa yang bisa diketahui ini? Apa saja kelompok ya? Positif. Kelompok dari adjective ini apa saja? Ada yang ingat? Positif and order of adjective. Apa saja kelompok dari adjective? Adjektif frase. Komparatif. Enggak, maksudnya kelompok dari adjektif ini bisa misalnya kayak posesif. Ya. Posesif itu adalah adjektif. Kayak misalnya my, your. Itu my book. Berarti my itu adalah kata sifat. Book, kata benda. Kata benda. Jadi itu namanya modify or describe noun. Seperti itu ya. Kemudian number. Number in word order itu juga kayak the first, the second. Itu posesif. Ya, apalagi? Third, next, second, 20. Oke. Tingkatan ya. Kemudian number. Number juga kata sifat. Kemudian demonstratif side. Side itu digolongkan ke dalam kata sifat. Contoh side apa? Big, large, besar, luas, kemudian kecil, small. Itu ini kemudian quality. Quality juga adjektif. Kualitas dari sesuatu misalnya kind, poor, beautiful. Beautiful, color juga adjektif. Color warna ya. Emotion. Emotion itu seperti apa? happy, Emotion. Sad. happy, Ya, sedih. Kemudian happy, nervous, angry. Itu kata sifat. Kemudian Opini, Bu. gimana? Opini. Opini, pendapat. Seperti apa misalnya? Pendapatnya yang seperti apa misalnya? Kalau description dia termasuk dalam adjektif. Kalau opini yang bagaimana maksudnya? Artikel mungkin itu maksudnya. Ya, sebuah karya pendapat seorang, misalnya di dalamnya memuat ada nanti keadaan sesuatu daerah misalnya atau suatu tempat. Keadaan, situasi. Kalau keadaan, kalau misalnya dia ke situasinya yang bagaimana, ke opini ya, opinion, pendapat ya. Pendapat
atau kualitas sesuatu. Misalnya pendapatnya apa? Misalnya tempatnya crowded, ya. Crowded itu padat penduduknya ya, atau ramai. Itu kata sifat. Crowded itu kata sifat. Ya, kemudian origin ini adalah asal misal buat asalnya dari mana, Jerman misalnya gitu ya, atau material purpose juga, shape, bentuk, age, umur kata sifat, age ya, umur ya, artikel juga kata sifat, nanti kalau misalnya ada di dalam Bapak Ibu ketika menganalisis, kalau ada artikel tuh ada kata sifat di situ. Oke, selanjutnya ya, kita lihat selanjutnya. Adverb. Oke, kita move ke adverb. Apa itu adverb? Apa adverb? Adverb. Kata keterangan, Bu. Kata keterangan. Kata keterangan. Ini bisa dikasih type dari adverb apa saja? Jenis. Quickly, slowly. Itu contoh, tapi kelompok kelas dari adverb itu jenis. Jenis secara umumnya bisa dikelompokkan ke dalam berapa ini? 3 ya. Adverb ini bisa dikelompokkan ke dalam 3 jenis atau 3 types. Informasi benda. Apa saja? Adverb. Adjektif. Adverb of time. Jadi kata keterangan tempat. Time waktu ya, adverb of time, keterangan waktu. Kemudian adverb of place. Adverb of place, keterangan tempat. Dan yang ketiga adalah adverb of manner. Manner itu cara. Nah, ini dia ya. Adverb itu modify, describe, verb, adjective, dan another. Ini untuk apa? Seperti ini misalnya. Ini how. Jadi ketika kita menanyakan how, ini dia penjelasannya ada di adverb. How did he run? How did he run? Bagaimana dia lari? Gitu ya. He ran quickly. Quickly is adverb. Ini namanya adverb of manner. Cara. Ya. Bagaimana dia? Quick ini sebenarnya adjektif ini. Dasar kata quick ini adjektif, kata sifat. Kata sifat ini bisa berubah menjadi adverb, kata keterangan, ketika dia memodify verb, menjelaskan kata kerja. How, bagaimana dia lari? Quickly. Quickly is adverb of manner. Coba kasih contoh lain satu. Yang adverb of manner. She speaks quickly. She speaks quickly. Okay, right? Apalagi? I sing a song beautiful. I sing a song beautifully. I sing a song. Okay. Beautifully. Beautifully. Okay. Sing a song beautifully. Tapi dengan cantik. Kayak mana nyanyi dengan cantik? Maksudnya merdu, Bu. Oke. Kan kata kemarin kan ini, jangan terpaku pada kata aja, Bu. Kan disesuaikan juga. Oke. Kalau bahasa kan
Bahasa itu ada yang dia benar secara sentennya, secara grammarnya benar. Grammar apa namanya? Grammar is right but unacceptable. Artinya tidak sesuai dengan maknanya, maksudnya tidak bermakna seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini yang penting sudah paham. Yang the most important thing is understanding. Itu ya. Oke. Then ini dia. Ini yang dibilang tadi. Ini when. Jadi how ini namanya adverb of manner. Cara ya. When ini untuk menunjukkan yesterday. Yesterday is adverb. He left yesterday. Ini ada nggak yang bisa menganalisis kalimat ini, apa saja yang bisa dijelaskan dari kata-kata she left yesterday? Coba silakan. Dia pergi kemarin. Apa saja yang bisa dijelaskan di situ? Apakah noun, pronoun, verbnya verb apa yang digunakan, kemudian menggunakan apa lagi di situ? Adverb. Past, Bu. Past. Ya. Past tense. Past. The kind of tense the tense used in the sentence is past tense. How do you know this is past? Because it's left. Left is the verb past. Past is verb 2 ya. And then this use apa namanya? Pronoun. Pronoun she. She is a singular. Singular ini abstrak atau konkret noun nih? Konkret orang ketiga. Concrete noun. Okay. And then what we can see the others is used adverb. Adverb adverb apa ini? Time ya. Yesterday. Yes. Okay. Seperti itu analisisnya ya. Okay, next. Next, where. Jadi ada 3 tadi yang dibilang ya. Ini manner, cara, how. Kemudian when ini time. And then where place. Ya. We went there. Ini juga pas ya. Went there. Yeah. Ada yang bisa merubah kalimat ini menjadi present perfect? Satu coba. Kalau kalimat ini dijadikan sebagai present perfect, jadinya kalimat ini seperti apa? We are there. I go there. We be there. Present. We are there. Ini lihat, ini kan pakai verb nih. Kita juga pakai verb. Wanted. We wanted. We go there. Present perfect. Present perfect. We are go there. We go on there. Where we go? Kalau we go udah present itu. Go kan? Gone. Where we gone? Where we gone? We gone there. Present. Kalau namanya perfect, kalau perfect itu ada ingat aja, itu ada has atau have. Ya? Present. Ya, present perfect. We have. Present. We have. We have go there. Go there. We have. Kalau udah pakai have berarti kalau namanya perfect pakai verb 3 ya. Pakai participle. Gone. Go and gone. Ya, berarti we have gone there. Langsung seperti itu bisa ya. Kalau future. Gone there. Future. Kalau kalimat future ini jadinya seperti apa? Gimana? We will go there. We will go there. We will go there. Right. We will go there. Go there. Udah paham berarti ini. Yang penting sudah. Ini yang selanjutnya adalah to what degree or how much. How much. Degree-nya tingkatan ya. Tingkatan dari sesuatu atau menanyakan how much. Berapa banyak. It was too hot. Berarti to ini adalah kata sifat. Ditambah lagi hot. Ini dua-dua. Ini sifat. Enggak, maksudnya ini adverb. Adverb yang menjelaskan kata sifat. Ini adverb yang menjelaskan verb.
Yesterday ini menjelaskan verb juga. Ini sama, tetapi beda fungsi aja. Tapi kalau ini menjelaskan adjective, ini dia. Ya, modify or describe adjective. Ini too. It was too hot. Too ini adverb. Adverb degree of how much. Sangat berarti ini ya. Too hot means sangat panas. Sama seperti kita bilang, so beautiful you are. Pernah dengar kata-kata itu? So beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful. Berarti itu cantik sekali. So beautiful. Sangat cantik. Itu ya. Nanti bisa untuk mengungkapkan perasaan untuk seseorang. Yes, you are so beautiful. Atau you are so handsome. You are so pretty. So pretty juga boleh. Ini dia kind of adverb. Jenis-jenisnya ada interrogative adverb. Ini how, kemudian when does your plan leave? When does your plan leave? Ini kapan nih? Ini tahu jenis kalimat apa ini? Ini azan di radio atau orang azan ini? Azan, tempat saya lagi azan, Bu. Waktu azan, Bu. Azan di masjid. Jadi bagaimana ini? Enggak tidur, Bu. Present. Bagaimana ini? Kita break dulu sebentar atau ini tinggal beberapa lagi memang? Atau kita lanjut nanti sekalian kita break? Gimana ya sepakatnya? Lanjut aja, Bu. Lanjut aja, Bu. Jangan apa-apa, saya pindah ke dalam. Lanjut, tapi nanti kalau yang mau sholat nggak apa-apa ya, boleh. Oke, nih kita percepat aja. Ini where tadi karena sudah, ini disebut jenis ya. Sekarang kita move ke next, preposition. Apa itu preposition? Kata depan. Ya, kata depan. Kata depan, yang mana? Preposition ini introduce a noun, pronoun, phrase, clause. Ini the word group that preposition introduce. Langsung aja kita lihat ya. Seperti ini. Contohnya. Ini namanya preposition. They receive a postcard from Bobby. Ini preposition. Kata depannya. Kalau bahasa Indonesia kata depan itu ada di kan? Dari, ke, sama. Ya, bahasa Inggris juga. Cuman beda bahasa aja. At, under, on. Ya, betul. Ini kadang-kadang kan dalam satu kalimat itu boleh lebih dari satu preposition. Seperti ini ya. They receive a postcard from Bobby telling about his trip to. Ini berapa preposition ada di dalam satu kalimat ini? Ada 3 preposition sekali. Ya, ada from, ada about, ada to. Ya. Oke, selanjutnya. Ini juga preposition never stand alone. Jadi preposition never stand alone. Preposition ini tidak pernah berdiri sendiri. Tidak pernah sendiri. Dia harus ada temannya. Temannya apa? Preposition non pronoun atau object preposition. Seperti ini. You can press to sleeve under glass. Ini under ini adalah preposition. Preposition glass object. Berarti ini preposition yang mengapakan objek. Mengaitkan ini artinya ya. Ini kan ada ini tanda salaman, berarti preposition itu adalah mengaitkan noun atau pronoun
ini menjadi apa namanya? Objek. Do live under. Ini live ini tadi noun. Nah, di bawah ini leaf ini apa? Daun. Di bawah gelas. Jadi antara noun dengan objeknya adalah gelas. Seperti itu ya. Can have more than one object. Jadi dalam kalimat itu boleh lebih dari satu. Her telegram. Misalnya, to Nina and Arab broke good. Oke. Selanjutnya, object can have modifiers. Ini seperti apa contohnya? Seperti it helped during the last examination. It happened during. During is last examination. During is preposition. Okay. Some common Oke, tadi kita menunggu pas kita dengar azan sebentar ya. Ini udah selesai. Mudah-mudahan ini beberapa menit lagi, 40 menit ke depan atau 30 menit kita bisa selesai ini. Tinggal berapa poin lagi. Selesai poin ini kita akhiri pertemuan kita. Ini minta tolong komisaris untuk buat list nih ya yang kehadiran yang hari ini, atau bisa melalui di screenshot atau bagaimana caranya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut sedikit lagi. Oke, ini bisa dilihat ya beberapa some common preposition, beberapa preposition kayak seperti about ya, about, above, across, after, against. Ini kalau ada ketemu kata-kata yang seperti ini berarti preposition ini, ya. Ini banyak ya. Bisa dilihat ini again, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, don't, during, except for, from, in, into, like, banyak sekali ya. Upon, under, toward, through, with, within, without, since, ini semuanya adalah preposition. Jadi ini selalu ada nih, kata-kata ini ada di dalam kalimat.
Nah, selanjutnya kita pindah ke conjunction. Conjunction. Ya. What is conjunction? A word that join a word or group of word. Jadi conjunction ini adalah kata sambung. Jadi kata sambung ini boleh menyambung kata, boleh menyambung phrase, boleh menyambung kalimat, atau menyambung antar kalimat lagi. Seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Kalau word But, so. Kalau word menyambung kata, conjunction yang bisa menyambung kata, misalnya antara apa contohnya? I like, ya. I like coffee and tea. Itu kata. Coffee and tea. Jadi and itu adalah conjunction, kata sambung antara teh dengan kopi. Dan ada conjunction yang lainnya juga or. Jadi conjunction ini boleh additional, penambahan informasi, atau choice, pilihan. Ini atau itu. Atau satu lagi kontras. Kontras itu adalah berbanding terbalik ya. Sesuatu yang satu positif, satu negatif. Itu artinya but, tetapi. Seperti itu ya. Oke. Nih. Ini yang digambarkan tadi ya. Ini yang digambarkan adalah berbanding terbalik tadi ya. Pasti ini orangnya nih. And belum, ntar lagi ya. And or ini juga ya. Oke. Enggak hari ini ya. Pakai dua sendiri kan. But ini tetapi ya. Inilah berbanding terbalik. Either or ini pilihan. Ini boleh menggunakan either atau or. Kalau either or dia pasangannya. Ini biasa kalau digabungin ya. Seperti tadi itu boleh kita pakai misalnya pilihan ya. You choose coffee or tea. Sebenarnya kamu milih kopi atau teh gitu kan. Either, itu boleh pakai ini di depannya. Either coffee or tea. Kalau neither berarti tidak. I don't choose neither coffee nor tea. Dia pasangannya ini. Kalau udah either pasangannya or. Kalau neither nor. Itu negatif artinya ya. Oke, kalau ada ketemu yang seperti ini namanya conjunction. Oke. Ini apa? Setup. Udah conjunction berarti sudah itu aja ya pembahasannya tentang conjunction, itu tidak banyak. Ya. Oke. Itu tadi kalau kalimat kira-kira seperti apa contohnya? Bisa digambarkan satu? Kalau tadi kan kata. Ini yang diberikan adalah kata ya. Contohnya ini kan kata. Kalau kalimat bisa nggak? Kasih satu contoh. Kalau misalnya n yang menyambung kalimat. N menyambung kalimat bu. I write a magazine. I read a magazine, but he read a newspaper. I read a magazine, but he read newspaper. Itu cocok nggak kita buat but di sini? Ingat. Either. Kalau but sesuatu yang berbanding terbalik, tapi kalau itu kan cocoknya add information ya. Mana tadi
Contoh apa yang warung kopi Juma. add information ya. Saya baca majalah. Mana apa ya? Baca. Kalau but itu biasanya dia sesuatu positif ya. But ada kalau but itu ada sesuatu yang berbanding terbalik ini ya. I want to come. I want to meet me. I want to meet me. I want to meet you yes today. But there is something happen to me. Jadi artinya nggak jumpa juga, tetapi ada sesuatu yang terjadi. Akhirnya nggak ketemu juga. Coba di Pak Junedi itu dulu. Pak Junedi coba stop dulu. Ini yang terakhir adalah interjection. Ya, apa itu interjection? Is an exclamatory word that express emotion. Ini biasanya interjection ini terjadi sering di dalam speaking. Ketika kita surprise, ya, surprise terhadap sesuatu atau dalam pembuatan cerita, komik atau cerita bukan komik yang banyak ya, atau cerita, ini banyak ada interjectionnya. Seperti apa interjection itu? Wow. What a cute baby. Oh. Wow, goodness. Wow. Gitu ya. Wow. Hey. Ya, wow itu Hey. sudah Amazing. amazing. Okay. Right. Hey. How Ini dia. cute. Wow, gitu ya. Look at that sunset. Nanti itu cantik sekali. Ini namanya interjection. Oke, that all. Itulah. Udah ini ya. That's all for Part no. of this. More. It's crazy. It's crazy ya. Beautiful. Oke. Jadi dari kesemua tadi ya. Ada noun, pronoun, age, part of speech. What is the difficult one to be understood? Di antara kedelapan part of speech ini, yang mana yang sulit untuk dipahami? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau udah dibandingkan dengan 8 tadi ada the most difficult, gitu ya. The most difficult. Two different Part of speech. tense. Different of tense. Yes. Membedakan tenses itu yang sulit ya. Iya. Karena itu harus tapi pernah saya kirim cara mudah, pernah nggak atau bukan di kelas ini, pernah saya ambil dari Kampung Inggris, atau nanti bisa di download juga itu dari YouTube ya, langsung ininya kan cara mengajar mudah dalam memahami 16 tenses, malah di situ sampai ini pakai cara tangan-tangan. Pernah nggak? Mungkin saya Belum, Bu. belum ya. Oh, nanti bisa kita lihat balik ya. Nggak sekalian atau di S1 mungkin saya kirim kemarin itu. Ya, judulnya pun cara mudah memahami 16 tenses. Ke 16 tenses dipaparkan di situ. Tapi yang penting nanti buka balik lah. Kalau nggak analisis, kalau nggak bisa mengingat, Umi nggak pergi hari ini. Oke ya. Oke, ini lagi ngajar, tunggu sebentar ya. Nanti mau ikut. Nanti mau ikut. Sip, sama-sama. Ini namanya Ice breaking, Bu. Ya, news break news ya. The break news, breaking news. Oke, apa tadi mau dibilangnya? Oh ya, kalau misalnya nggak tahu nanti kan ada yang jelas cara mudah menganalisis tense kata kerja. Kata kerja itu berada dia setelah subjek.
Setelah subjek itu pasti kata kerja. Baik itu action action verb atau linking verb. Jadi nanti bisa dilihat dalam analisisnya juga ini kebanyakan menggunakan action verb kah atau linking verb. Seperti itu ya. Kemudian cara mengerjakan paper sekali lagi setelah memilih ini kemudian mencoba 3 halaman kemarin yang kita minta. Itulah ke-8 part of speech ini ada tidak, misalnya nanti mencari data dulu. Sama seperti kita membuat penelitian. Ini dulu semua udah pernah mengadakan penelitian ini di S1 kan. Dalam penelitian itu mencari data. Data dibutuhkan. Jadi pertama sekali nanti adalah mencari data. Data tentang apa? Data tentang part of speech. Data tentang noun. Data tentang verb. Data tentang preposition. Data tentang conjunction. Data tentang apa lagi? Adjektif dan pronoun. Dan seterusnya itu Bapak kelompok-kelompokkan aja. Nanti data itu akan dilampirkan di belakangnya. Baru kemudian dari data yang dilampirkan di analisis. Dalam analisis itulah ada kata-kata Bapak Ibu semua. Jadi coba juga dalam jurnal itu kan ada abstrak. Ya, ada abstrak. Ini sekalian sebenarnya ada satu poin yang ini bagaimana cara menulis abstrak. Jadi bisa belajar dari situ. Dari membaca abstrak itu akan nampak terlihat seperti itu kira-kira. Nanti Bapak Ibu semua juga dalam membuat tesis akhir itu ada disuruh buat abstrak. Abstrak itu biasanya terjemahan ini ya. Ada abstrak dalam bahasa Inggris, ada juga abstrak dalam bahasa Arab. Kalaupun mau menggunakan Google, nggak apa-apa, tapi melihat kembali. Kita lihat, ini sudah bagus nggak susunannya. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup pertemuan ini? Ada? Atau kita ya. Ini sebelum nantinya akan insya Allah lah bisa ketemu lagi. Ini ada Ibu Katrul ya. Bu Katrul Fahmi, Komisaris Unit 4 ya? Unit 4. Iya. Iya, Bu. Unit 4. Unit 4. Iya. Ini bagaimana Bu Pak Fahmi? Kita sudah cukup nggak pertemuan kita? Ada pernah dihitung ini? Yang tentunya dalam pertemuan ini kan ada 3 model kita buat ya. Ada 3 model, baik ya, Bu. itu melalui online, tatap muka maupun secara online. Jadi ada daring, ada luring, ada melalui sharing materi ya. Laboratorium. Sharing materi ini sebenarnya kemarin yang dibagikan dikasih peluang. Jadi WA grup kita ini nggak apa-apa, tetap jalan aja. Saya akan tetap terus kalau ada yang berminat, misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang bahasa Inggris, bisa. Ya, Bu. Jadi nanti bukan begitu berakhir kita proses ini harus tutup. Kalau nggak ditutup nggak masalah, boleh. Nah, kalau tetap ini, maksudnya kalau ada apa-apa nanti yang mau ditanyakan terkait dengan bahasa Inggris ya silahkan. Untuk pertemuan apakah selesai ini, Bu? Iya, ini kalau menurut hitungan saya sih sudah bisa sudah mencukupi, tapi ini komisaris lah yang lebih ini ya kan. Kalau Bu Katrul gimana melihatnya? Kalau unit 3 cukup, Bu. Kalau unit 3 kalau menurut unit 4, Bu, meskipun menurut di unit 4 sudah bisa, Bu, karena kita udah di tatap muka juga, Ibu.
udah banyak kasih materinya Bu kan, secara offline seperti ini pun juga, dan juga Ibu ada share materi juga waktu di grup WA Bu. Menurut saya udah memadai, tinggal di akhir mungkin tuh mengerjakan tugas yang Ibu kasih kemarin Bu. Jadi kalau sudah berarti seminggu ini sudah bisa mulailah kan. Kalau bisa ya siapa ini nggak ada ini, tapi kalau bisa ya, misalnya yang nggak ada halangan untuk apa bisa kita ketemu lah. Paling tidak nanti biar tahu apa yang jangan jauh sekali lah apa yang dikerjakan itu ya. Biar bisa ini seminggu ini dikerjakan aja, misalnya tanggal hari Sabtu depan insya Allah kalau nggak ada halangan apapun dan Bapak Ibu juga nggak ada, kita ketemu di pasca, nanti ada ruang yang bisa dipakai. Nah, kita nggak lama bisa di situ, nanti jadwalnya bisa kita sesuaikan aja untuk pagi unit ini, untuk siang unit yang satu lagi. Bisa ya seperti itu? Boleh Bu. Boleh Bu. Berarti bisa Bu. Berarti insya Allah Sabtu depan Bu ya, tatap muka sekalian kumpul tugas ya Bu. Ya, kalau sudah siap boleh dikumpul, tapi kalau belum siap boleh kumpulnya di tanggal 13. Nah, tapi kalau tanggal 13 itu terakhir ya. Oh iya. Ibu itu Ibu ya, tugasnya itu soft copy atau di print Bu? Kalau yang bisa tugasnya itu soft copy atau di print? Bisa dikumpulkan, tapi bagusnya kalau memang bisa nggak jauh kali ini aja hard copy, karena kalau soft nanti saya buka lagi agak ini kan. Kalau misalnya hard langsung diperiksa kecuali biar mudah Ibu periksa Bu ya. Ya, biar mudah. Tapi kalau ini memang 2 kali kerjanya itu harus kita cari dulu di situ ini. Kalau ini sambilan kan misalnya harus di depan seperti ini, kita di depan laptop harus bekerja. Nah, kalau misalnya yang enggak, kecuali yang jauh-jauh sekali nggak memungkinkan untuk hadir dan nggak bisa kemari, itu boleh melalui apa namanya? Oke ya. Seperti itu. Ada lagi nih? Siapa? Kalau tidak ada, baiklah. Ini bisa udah didokumentasikan semuanya. Untuk unit 3 itu nanti kami sudah buat list, saya kirim ke Ibu. Daftar hadirnya udah buat list. Boleh Bu? Ya, boleh. List. Kalau begitu ya ini sebelumnya kan mungkin insya Allah bisa ketemu lagi minggu depan ya. Saya barangkali kan ada banyak ya kekurangan dan ada silap, salah kata dan segala macam itu ya, dan tidak memberikan barangkali pelayanan yang tidak maksimal dalam pembelajaran ini, biar nggak menjadi hutang sampai dibawa mati ya kan. Saya mohon maaf. Gimana, sudah dimaafkan? Sudah. Wah Bu. Ya. Oke. Kami juga dimaafkan, mungkin ada salah ucap, salah kata, salah tingkah Ibu. Good luck for everybody in this class. Okay, nice to meet you all. The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kami print saja Ibu ya. Gimana? Ya, kita print, habis itu kami kumpulkan, kasihkan ke Ibu. Ya boleh. Tugas ya? Ya, tugas. Tugasnya boleh di print, nanti dikasih itulah. Kalau yang tadi kalau bagusnya seperti itu ya. Kecuali memang yang tidak bisa hadir sama sekali, itu boleh nanti mengirimkan lewat email. Kalau bisa email ya, nanti saya bagikan email di di WA. Di WA. Oke, bisa kita end this meeting ya. Yep. Oke. See you next time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.